coffee lovers, welcome back to my channel Rahma Coffee Addict. Malam ini saya lagi berkunjung ke coffee shop di daerah Imogiri Barat di sudut kota Jogja. Di sini salah satu coffee shop yang paling jauh yang saya kunjungin. Kenapa saya datang ke sini? Karena ownernya itu salah satu senior atau bisa dibilang trainernya barista di Jogja. Ya kita mau kepo-kepoin tentang kehidupan barista ataupun apalah nanti apa yang kami dapat tentang kopi di sini. So stay tune guys. Sebelumnya saya bakal ngajak kalian keliling dulu lihat suasana di coffee shop ini sambil pesan minuman. Oke. Nah, ini bagian depannya. Ini namanya mau pesan kopi mas? Ya. Ini menunya. Yang panas satu. Yang recommended di sini apa mas? Yang rekomendasi sini Cappuccino. Kalau yang ini V60? ini kita kopinya arabikanya ada pemalang, tiga mulai. Paling enak mana? Paling enak kalau mau yang lebih kecil. Oke, pemalang. Boleh deh pemalang dibikin Japanese ice aja. Japanese ice. Oke. Halo Pak Bos. Halo. Malam ini saya ditemenin sama owner-ownernya. Kita mau sedikit ngomongin masalah Rumah Kulon. Jadi kayak konsepnya, terus segmennya, berdirinya Omah Kulon itu kayak gimana? Awalnya dulu kita memang salam dari jualan susu mbak, dulu di Paseban Bantul kita pakai mobil terus sendiriin tenda. Kalau minggu pagi ke Sanmor sini, Stadion Tulun Agung, terus kita juga pernah buka di Kolesan bareng sama penyetan mbak ayam sama lele. Terus Itu kok bisa dari susu jadi kopi gitu? Nah. Ceritanya gimana? Menarik jadi ya? kayak memang kita udah kenal kopi agak lama sih, nggak ahli sih, cuman kita udah tahu main kopi juga, sempet jualan kopi juga. Terus dari situ, dari Mas Alam juga belajar di kopian, mendalaminya sampai akhirnya juga keluar kerjaan juga mbak. Udah akhirnya kita mutusin yuk coba main di kopi. Terus konsepnya juga udahlah kita coba buka di rumah aja yang konsep di sawah mbak, di outdoor sawah. Tempat juga alhamdulillah punya sendiri, daripada ini kita harus ngontrak dan sebagainya kan juga susah milih tempatnya, suasananya juga. Terus yang segmen kita sih anak muda mbak, karena memang nggak semua juga anak muda suka kopi. Jadi ada opsinya ke susu dan macam-macam yang kekinian lah intinya sekarang. Kalau kita juga mana yang kopi cuman manual brew juga agak susah sebenarnya. Lihat pasarnya juga seperti itu. Belum kenalan dulu Mas siapa tuh? Rifai, Mas, ya. Mas Rifai. Mas Rifai itu dulu base-nya barista. Enggak, cuman Memang foto senang di data aja ya. Fotografer ya kak? Iya, sedang foto sih mak sebenarnya. dan senang bisnis. Ya, coba buat tambah-tambah sih mbak.
sama kalau insya Allah dia jadi Nek Aji. ya seperti itu. Dipanggil nggak Mas Alamnya Mbak? Ah, siap. Nggak usah. Harus itu. Sini Mas Alam. Mas Alam. Ya, dia pinter Mbak kalau Mas suruh Alam ngomong dia. tuh bisa dibilang seniornya barista di Jogja. Dan trainer. Monggo Mas Alam. Iya, alhamdulillah Kita cerita-cerita dikit. kita punya Mas Alam di sini jadi buat cover semuanya. Hai. Apa nih yang mau ditanyain? Tentang konsepnya Om Kulon. Kami tadi kan udah diceritain berawal dari susu yang kemudian karena ngerti tentang kopi beralih segmen ke kopi gitu ya. Tapi di sini juga ada perpaduan kopi dan susu ya. Ya, biar apa? Intinya sebenarnya biar sejarah kita nggak hilang. Zamannya sekarang juga kan kopi campur susu. Kalau misalnya ngomong masalah konsep atau tema dulu tuh sebenarnya dulu kita sebenarnya mau bikin kedai kopi konsep padepokan sebenarnya, padepokan kopi. Jadi apa namanya nyawa di Udah nyari tempat ya? sudah dapat tempat sebenarnya di sebelahnya apa namanya Stadion Agung untuk pas tanah kas kalau nggak salah. Rencana kita kan emang mau dibikin kayak konsep apa kandang, nah gitu. Soalnya kita juga mikir itu juga buat investasi kan. Cuman kok semakin kesini kok kalau kita bilang ini ajaib kok Mbak. Apa namanya bisa buka di depan rumah ini. Soalnya dulu itu sebelum punya kedai ini kita pernah buka apa namanya pakai gerobak ya di depan sini, pakai gerobak di sini. Akhirnya yang dibilangin sama Mas Pai tadi pernah sempat buka di sebelah sana kerja apa namanya sama Kolaisam penyetan. Cuman kok nah di situ awalnya aku kok ngelihat kopi ini kok kayaknya nggak ada matinya gitu kan. Aku nyoba tanya teman-teman ada nggak sih sekolah kopi. Aku dulu sempat juga ikut apa namanya ada iseng buka Facebook, ada iklan namanya ini sekolah online ada dulu sekolah online. Aku coba ikut dulu, biayanya ya lumayan juga. Ternyata aku kurang puas karena emang kopi itu nggak bisa apa namanya diajarkan secara online, harus dengan praktek. Akhirnya 4 tahun ketemu lah, dikenalin sama Om Agus. Nah di situ mulai kita apa namanya belajar kopi. Ternyata setelah masuk ke dalam kopi ilmunya itu semakin luas. Om Agus itu legendnya barista ya? Kalau misalnya legend belum sih, orang belum tua banget sih. Maksudnya di gitu. atasnya barista gitu. Legend kopi di sana. Legend Sono. Ya Om Agus itu sebenarnya orangnya ini sih ya. Ya, kalau misalnya aku ngomong kayak gini dikiranya mau ini ya, bisa masalah di sini. Cuman orangnya humble, dan kalau misalnya dia kalau ada yang mau belajar dia malah semangat gitu, intinya gitu. Nah, Tadi balik lagi ke topik. nah ke Makulon tadi ya. Makulon ini sebenarnya temanya yang mau aku ambil tuh dia sebenarnya garden awalnya, taman. Salah ya, garden, taman beda ya. Pokoknya intinya itu. Nah, kemarin udah konsep, adalah ada pandemi ini, terus kita konsultasi sama Mas Agus, udah coba ini aja, sambil jalan aja, buka aja dulu, yang penting buka aja dulu untuk apa namanya desain itu nanti. Jadi ya sudah, akhirnya kita buka sampai sekarang, dan sebenarnya ini belum jadi, masih banyak yang perlu dibenahi. PR-nya masih banyak. Emang ini nanti konsepnya bakalan jadi seperti taman. Cuman konsekuensinya untuk jam bukanya, kalau untuk buka pagi atau siang itu kayaknya masih belum memungkinkan, karena kalau siang hari panas banget ya. Cuman kalau misalnya untuk anak-anak senja cocok lah. Soalnya di sini ada sunset. Kalau tadi pertama masuk sini juga kelihatannya nyaman ya, ada putih-putih kayak berasa kayak di pantai pas. Kalau tagline kita sebenarnya serasa ngopi di pinggir sawah. Tapi kenyataannya di Iya, emang pinggir sawah ya. Oh berarti salah. anti sumuk-sumuk. Tapi kalau sore sejuk dong sini. Alhamdulillah sejuk. Cuman mulai malam lama-lama bisa masuk angin di sini. Karena anginnya sekarang lagi nggak bagus kan ya, dingin banget.
Udah berapa lama Mas? Kalau Omah Kulon sendiri itu baru 4 bulan berjalan ya. Nah, itu dia menariknya. Di saat pandemi kayak gini bisa bertahan itu ininya gimana? Oh itu kemarin sih Yang pas pandemi. itu Bener-bener pas pandemi itu. emang kita dapat support dari apa namanya teman-teman juga. Sebenarnya tujuannya kita buka itu situ kita untuk nguatin pondasi. Ibaratnya buka aja dulu nggak masalah. Apa namanya sesuai protokol ya, ibaratnya jangan sampai ini. Nah, terus tujuan kita juga pertama di situ nyari pasar juga awalnya kayak gitu, terus nguatin manajemennya juga sekalian SDM-nya. Untuk pasarnya sendiri, visinya itu sebenarnya ke mana? Anak milenial atau pecinta kopi? Kalau untuk segmen kita sebenarnya anak-anak muda, makanya kita makanya untuk apa namanya baristanya sendiri kita cari yang tampan, jelas tampan. Kalau cewek dia juga cantik, itu rencananya mau kayak gitu. Nah terus masa dia tuh banyak. Nah kebetulan ya alhamdulillah kita dapat ini sosok Mas Dika. Mana sih baristanya? Halo Mas itu? Dika, Mana sini dong. baristanya? Belakang layar. Sini dik. Apa join juga tuh? Sini dong, ngobrol dong. Barista. Kita lihat. Ownernya Mas. Nah, ini salah satu barista di sini. Kenalin Mas. Halo, nama pendek Ardika. Jadi basicnya sebelum jadi barista apa ya? Apa ya basicnya? Sebenarnya di musik sih mbak. Di musik. Oh. Udah, kalau di musik tuh memang banyak masanya ya, apalagi cewek-cewek itu. Itu oke itu buat target-target tuh. Keren-keren. Ya sebelum terjun ke kopi ini awal-awal masih di musik sih. Terus akhirnya penasaran di kopi, baru gabung di organisasi Kopi Bantul ini. Sempat jadi juara ya. Enggak, nggak usah dibilang dong. Ikut Bejan ya. Tapi kan setidaknya dia ada semangat. Oh iya, ya itu yang penting tuh semangat itu. Soalnya kita dapat ini sih apa masukan di kopi kudu serius. Kalau sudah serius udah nggak bakal bisa kemana-mana lagi. Nah itu tadi maksudnya aku juga dulu gara-gara kopi aku sempat resign dari kerjaan karena pengen fokus di sini. Ya alhamdulillah. Ya soalnya dulu aku mikirnya ya aku pernah cerita apa namanya tahun 97 itu aku pernah ikut panen kopi di Lampung, cuman kok kenapa 2017 akhir 2017 itu baru mau belajar gitu. Aku mikirnya di situ kok berarti selama ini kopi itu nggak ada matinya. Aku coba mendalami, ternyata ya menyenangkan. Ya, itu dulu deh. Ada yang mau, maksudnya Mas Alam bisa ditambahin mungkin pesan-pesan buat pecinta kopi yang ingin mampir ke sini. Kalau sebenarnya apa ya nggak ada ya, paling cuma ini aja sih. Kalau misalnya mau ngopi sambil diskusi datang aja ke Omah Kulon. Diskusi langsung sama ini Ownernya. owner, trainer barista, guru. Kalian bisa tanya-tanya kepo-kepo tentang teknik pembuatan kopi. Soalnya sebenarnya kalau kopi itu nggak perlu diperdebatkan sih, karena itu juga kembali ke selera yang aja. Biasanya seperti itu. Jadi lebih baik kita berdiskusi. Kalau kalian ingin diskusi cantik gitu, apalagi buat yang ingin tahu tentang bisnis kopi ataupun memang teknik kopi, bisa datang ke sini ke Omah Kulon, langsung tanya yang namanya Mas Alam mana sih, atau buat cewek-cewek tuh yang seneng sama boy band ya. Bisa pesan minuman ke sini gitu. Nah, itu tadi perbincangan singkat kita sekilas tentang Omah Kulon. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosmednya kalian, juga @Omah Kulon. Nanti aku kasih di description box linknya. Terus next time kita bikin konten lagi tentang kopi.
Salam coffee lovers.